Di tengah kawasan padat penduduk Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdiri sebuah rumah mewah. Penghuni rumah ini, Didi, merancang sendiri rumah yang berlokasi di tengah gang ini. Permisi Mas Didi, Ya, apa kabar? baik Mbak Karmel, alhamdulillah. Bener-bener nggak nyangka di kawasan padat Tanjung Priok ada rumah mewah seperti ini, Mas. Mas Didi, tadi saya begitu masuk ke rumah disambut dengan fasad bangunan batu bata. Ini juga ada batu bata. Saya lihat di ruang tamu ada batu bata. Apakah memang menjadi khas bangunan ini? Ya, karena ini kita mengusung tema tropis, maka penggunaan material bata menjadi ciri khas rumah ini. Dari warnanya, warna natural, warna-warna bata, kesannya lebih alami, lebih adem. Ya, ini perpaduan ya antara modern dan klasik, di mana kita tidak kaku. Jadi kita sebelumnya punya furniture klasik, terus kita pakai, kita terapkan di living room ini, kita gunakan kembali dengan penggunaan furniture baru yang modern. Jadi kita padukan. Saya rasa tidak menjadi sesuatu yang saklek ya, klasik mesti klasik, modern mesti modern. Selama itu kita padukan, cocok, indah dilihat, it's okay. Gitu. Dan ada elemen-elemen yang membuat rumah ini senada seperti batu bata, lalu ada motif segitiga seperti itu. Betul. Saya boleh geser lihat courtyard-nya nih, Mas Didi. Sepertinya ini bagian rumah yang sangat unik, sangat menarik karena sumber cahaya. Bisa tolong ceritakan sedikit mengapa membuat courtyard sebesar ini di tengah rumah? Iya, courtyard ini bisa jadi sebuah jantung dari rumah ini karena kita tinggal di pemukiman padat, kanan kiri sudah ada rumah tetangga. Jadi tidak mungkin kita buat jendela menghadap ke rumah tetangga. Maka kita sepakat bersama tim desain membuat courtyard, membuat core, membuat jantung supaya di sini bisa hidup nih. Jadi jendela bisa menghadap ke sini. Terus kita tambah poin tanaman supaya tropisnya dapat. Terus kita sobek beberapa sudut supaya cahaya bisa masuk dari samping dan dari atas. Bagaimana dengan sirkulasi udaranya, Mas Didi? Sirkulasi udaranya saya rasa cukup dapat ya. Jadi kita bikin bukaan di hampir setiap dinding. Dari depan kita buat sobekan sehingga udara masuk dari luar bisa, atau kebalikannya. Ini arah angin kadang-kadang suka berubah dari selatan ke utara, dari utara ke selatan. Nah, ini semua sisi kalau kita lihat ke atas courtyard ini semua terbuka semua. Jadi memungkinkan angin masuk dari sudut manapun. Hunian ini kan berdiri di atas lahan seluas 173 meter persegi, tapi kalau saya berada di dalamnya sepertinya lebih luas besar dari itu ya, kerasa lebih luas dari itu ya Mas Didi ya? Ya kenapa itu, bisa begitu tuh? Makanya itu kita siasati dengan konsep open plan. Jadi kita minimalisir sekat-sekat yang ada, karena lahannya sangat terbatas, kita bikin aja ruang terbuka. Tidak ada sekat-sekat yang membuat ruang tambah sempit. Kita boleh geser ke area dapur dan ruang makan. Ini saya lihat terlihat sangat rapi, apalagi mengetahui Mas Didi anaknya cukup banyak begitu ya, tapi terlihat rapi sudut-sudut rumah semuanya. Apakah karena dibantu dengan sisi yang fungsional ini, Mas? Hidden cabinet. Iya, anak saya sekarang ada 4. Mereka punya masing-masing punya alat mainan ya segala macam. Nah, itu untuk penyimpanannya sengaja kita biasakan. Untuk area bawah tangga kita buat storage. Itu kalau dibuka ada beberapa pernak-pernik mainan, ada helm dan segala macam. Di area bawah tangga juga kita buat laci-laci. Dan di kabinet dapur juga memang kita bikin box seperti ini. Fungsinya untuk menyimpan keperluan dapur, keperluan untuk alat kebersihan yang di area sini. Jadi nggak berantakan, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini gitu. Wah, ini view dari lantai 2 ke courtyard. Aku lihat elemen hijaunya cukup banyak di rumah ini, Mas Didi. Iya,
Karena di Priuk itu identik dengan panas. Nah, kita mau coba menetralisirnya dengan unsur hijau. Maka kita pasang nih di inner courtyard pohon ketapang kencana yang menjadi ikon tanaman di core bangunan kita ini. Nah, bicara tentang tetangga nih Mas Didi, kalau misalnya di kawasan yang padat penduduk seperti ini, saya mikirnya kalau ada rooftop tuh pemandangannya kurang enak karena terlalu padat. Tapi ini kalau saya lihat, saya bisa melihat ada pelabuhan, lalu juga langitnya terlihat jelas, ada juga Jakarta International Stadium. Bagaimana perancangannya bisa seperti itu? Iya, dari awal kita sudah memperkirakan di ketinggian sekian-sekian, itu rumah-rumah sekitar atapnya itu sudah mulai tidak terlihat ya. Jadi view justru yang menonjol bangunan-bangunan high-rise building seperti yang terletak di Yosudarso, di Kelapa Gading, terus Jakarta International Stadium, terus juga menara-menara yang di pelabuhan itu sudah terlihat. Jadi kita sebelumnya memang sudah simulasi di rendering dengan ketinggian tertentu kita akan dapat view seperti ini. Bagaimana dengan perizinannya Mas Didi? Karena kalau di daerah yang banyak tetangga begitu, boleh nggak sih bikin hunian yang terlalu tinggi? Untuk di lingkungan ini, kampung boleh dibilang ini bukan komplek, alhamdulillah diizinkan untuk bangunan 3 lantai. 3 lantai, jadi kita bikin perencanaan 3 lantai dan dari izin juga tidak ada masalah, jadi kita jalan aja. Oke. Gitu. Didi yang memang seorang arsitek membangun rumahnya di atas lahan seluas 173 meter persegi dengan luas bangunan 450 meter persegi. Didi bersama arsitek Garesa dari Desain D merancang rumah ini dalam waktu 3 bulan. Sementara proses pembangunan memakan waktu 1 tahun. Menurut Garesa, salah satu tantangan membangun rumah di area padat penduduk adalah privasi penghuni. Karena rumah Didi berdempetan dengan rumah tetangga di sisi kiri dan kanan, ventilasi dan pencahayaan alami sinar matahari didapatkan dari courtyard tengah rumah, bukan dari jendela yang menghadap keluar. Garesa juga memanfaatkan unsur warna alam agar rumah terasa lapang dan terbuka. Yang pertama untuk dari unsur bangunan tersebut kita siasati dengan warna-warna natural. Kita siasati dengan warna-warna natural dan warna-warna cerah. Dan juga dengan agar terkesan rumah tersebut tidak panas dan juga tetap terlihat nyaman. Yang kedua baru kita masukkan dengan unsur-unsur arsitek. Kita lihat di sini tetap menggunakan warna-warna natural, kita menggunakan warna-warna soft. Jadi untuk menghindari warna-warna yang sekiranya kelihatan mencolok. Nah, tetapi kita tetap sisipkan beberapa unsur material dan warna yang sedikit mencolok agar tidak terlalu flat untuk di interiornya. Membangun rumah impian yang indah dan nyaman dapat dilakukan di mana saja, termasuk di lingkungan yang padat penduduk. Kunci membangun rumah yang nyaman adalah desain dan perencanaan yang matang. Karmel Mursalim, Arif Yunan, Jakarta.